Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Franciscus Asino Haji, biasa dipanggil Pak Frans. Saya mengajar bidang studi penjas orkes kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan materi PHBS. Apa itu PHBS? Mari kita simak. PHBS di sekolah merupakan kebiasaan atau perilaku sehat yang dilakukan oleh setiap siswa, guru, penjaga sekolah, petugas kantin, atau warung sekolah yang dengan kesadarannya untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya, serta aktif dalam menjaga lingkungan sehat di sekolah secara mandiri. Sekolah yang sehat itu adalah sekolah yang mampu menjaga lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan kesehatan peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah sehingga dapat mengoptimalkan pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan dan kecerdasan peserta didik melalui upaya kesehatan. Tujuan dari pada perilaku hidup bersih dan sehat adalah tercapainya peningkatan pemahaman dan kemampuan peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah dalam menjaga dan mencegah penyakit, memelihara dan meningkatkan kesehatan serta berperan aktif dalam upaya peningkatan kesehatan. Ada beberapa indikator yang harus kita lakukan di dalam sekolah agar PHBS ini berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah sebelum memasuki sekolah, kamu diwajibkan memakai masker, memakai alat pelindung diri, dan menjaga kebersihan diri. Apalagi di dalam situasi pandemi seperti ini. Apabila nanti setelah masuk sekolah, apabila nanti kita telah diperbolehkan masuk kembali ke sekolah, bertemu sekolah dan belajar di sekolah, maka kamu harus mempersiapkan alat pelindung diri, contohnya seperti face shield, masker, dan kebersihan lainnya. Itu harus kamu jaga. Dan selanjutnya, kamu harus mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun. Mengapa? Dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan dengan sabun, karena dapat menghindari penyakit diare, penyakit flu, demam, dan lain sebagainya. Nah, pada saat kapan sajakah kamu perlu mencuci air mengalir dengan sabun? Nah, itu tergantung kamu. Dan biasanya, apabila sebelum memasuki sekolah, kamu wajib mencuci tangan. Ya, setelah memegang apapun, contohnya buku, atau meja, atau bangku yang telah kamu duduki, setelah jam istirahat, kamu wajib mencuci tangan. Begitu juga sebelum dan sesudah makan. Sebelum dan sesudah masuk kelas, setelah istirahat, itu wajib kamu mencuci tangan agar bersih. Ya, mencuci tangan minimal 20 detik ya, agar kumannya memang benar-benar hilang. Nah, ini ada salah satu contoh siswa yang sedang mencuci tangan dengan benar, mencuci tangan dengan sabun dan mencuci tangan dengan air yang mengalir. Ini kita lihat gambarnya. Nah, itu harus kamu jaga dan harus kamu tetap mandirikan. Mencuci tangan itu memang benar-benar perlu untuk kesehatan diri kamu sendiri. Selanjutnya, kita diwajibkan mengkonsumsi makanan sehat. Ya, makanan sehat. Makanan sehat itu yang bagaimana? Makanan sehat adalah tidak harus mahal, tetapi memang benar-benar bergizi. Memang di sekolah kita menyediakan kantin, tapi lebih terjamin dong apabila kita memakan makanan dari rumah. Makanan yang disiapkan oleh orang tua kita. Kita tahu bagaimana keadaan yang disiapkan oleh orang tua kita. Nggak mungkin dong makanan yang diberikan orang tua kepada kita itu tidak sehat, tidak bersih, dan tempatnya pun mungkin dibersihkan hingga memang benar-benar bersih, maka diberikan kepada kita. Orang tua juga tidak ingin dia melihat anaknya sakit. Nah, di sini ada tumpeng gizi seimbang. Gizi seimbang. Nah, mungkin kamu ada tanda tanya, di dalam tumpeng makanan gizi seimbang atau makanan sehat, kenapa ada gambar orang bersepeda? Nah, di sini ada orang gambar bersepeda. Kamu lihat kan?
Ini sedang berolahraga. Ini mereka sedang berolahraga nih. Sedang berolahraga. Nah, ini kita lihat ada sedang orang berolahraga. Olahraganya apa? Bersepeda. Nah, di dalam gizi seimbang ada juga di sini mencuci tangan, ya, itu wajib. Nah, ini adalah contoh makanan-makanan sehat, hampir sama dengan makanan 4 sehat 5 sempurna kan, lengkap. Tetapi kenapa tidak memakai pola makan 4 sehat 5 sempurna lagi? Karena di dalam pola makan 4 sehat 5 sempurna itu tidak diberikan himbauan untuk minum air. Nah, kita tahu dong, kita makan tidak minum air, apa yang terjadi? Keselak. Dan kita tahu juga kita sangat membutuhkan air. Minimal kita setiap harinya mengkonsumsi air itu 8 gelas per hari minimal. Ya, minimal. Di dalam pola makan 4 sehat 5 sempurna itu tidak ada diterapkan untuk meminum air. Hanya menerapkan pola makan 4 sehat 5 sempurna. Ya, yang kelima yang sempurna adalah susu. Di sini ada susu juga. Nah, di dalam gizi seimbang kita diwajibkan meminum air putih dan berolahraga. Kenapa seperti itu? Karena apalagi pada umur kamu yang untuk masuk kelas 7 ini mungkin masa umur pubertas. Apa saja yang kamu konsumsi, apa saja yang kamu makan itu mungkin jadi penambah daging buat kamu. Apa tidak kamu barengi dengan olahraga, maka mungkin kamu akan kelebihan berat badan dan obesitas. Jadi makan makanan bergizi dan juga terapkan olahraga. Oke, ini ada contoh gambar untuk makanan sehat di sekolah kita. Nah, setiap Jumat pertama nantinya kita akan bersama-sama memakan makanan sehat yang dibawa dari rumah. Ini kita lihat gambarnya. Mari kita cek. Selanjutnya, olahraga yang teratur dan terukur. Nah, untuk hidup sehat, kita harus minimal olahraga 30 menit sehari. Nah, itu untuk olahraganya yang berbentuk intensitas rendah. Tidak usah memakai intensitas yang berat. Nah, bagaimanakah maksudnya intensitas rendah? Intensitas rendah itu adalah olahraga yang bentuknya masih ringan. Contohnya seperti jogging, ngeplanknya tidak waktu lama, atau push up hanya sebanyak 5 kali, tidak berkali-kali. Dan contohnya sprint, zigzag juga boleh, ya, vertical jump juga boleh, tetapi tidak memakai vertical jumpnya yang lama, hanya sebentar. Itu adalah contoh dari olahraga intensitas rendah. Nah, bagaimana pula yang dimaksud dengan olahraga yang terukur? Olahraga yang terukur, pada setiap bulannya itu kamu wajib mengukur timbangan, mengukur bagaimana keadaan kesehatan kamu. Itulah olahraga yang terukur. Di sekolah kita setiap bulannya akan mengukur timbangan badan kamu. Nah, dari dalam mengukur timbangan badan kamu tahu berapa perkembangan badan kamu setiap bulannya. Apakah meningkat, apakah menurun? Kalau meningkat, berarti kamu harus menambah olahraganya yang lebih tinggi lagi. Apabila berkurang, berarti kamu harus mengatur pola makan yang bergizi yang meningkat lagi. Nah, itulah maksud dari olahraga yang teratur dan terukur. Selanjutnya, memberantas jentik nyamuk. Nah, ini memberantas jentik nyamuk. Biasanya ada 3M, menguras, menutup, dan mengubur.
apa yang dikuras, bak mandi atau kamar mandi sekolah kita itu tidak usah lagi dikuras karena petugasnya sudah melaksanakan menguras bak mandi setiap bulannya, atau setiap harinya mereka juga membersihkan kamar mandi kita, menyikat kamar mandi kita agar bersih. Ya, lalu menutup penampungan air, ya, menutup agar tidak lengket jentik nyamuk atau bibit-bibit nyamuk di situ. Lalu mengubur. Apa yang dikubur? Barang-barang bekas, sampah. Ya, mengubur. Di sekolah kita nanti akan menerapkan itu untuk tidak membawa sampah makanan yang berbentuk kertas, plastik. Nah, jadi contohnya kamu harus membawa tumbler dari rumah, tempat minum dari rumah, sehingga mengurangi sampah-sampah yang ada bertebaran di sekolah nantinya. Nah, ini ya untuk memberantas jentik nyamuk. Jentik nyamuk ini sangat suka di tempat-tempat yang kotor, di tempat sampah yang tidak ditutup. Ya. Selanjutnya, tidak merokok di sekolah atau no smoking. No smoking ini sangat dilarang, ya, karena mengandung nikotin. Nikotin itu sangat berbahaya untuk tenggorokan kamu, jantung kamu, paru-paru kamu, dan sangat berbahaya. Nah, untuk perokok aktif, ya, untuk perokok aktif ini sangat berbahaya, dan lebih berbahaya lagi itu untuk perokok pasif. Ya, itu lebih berbahaya lagi perokok pasif. Nah, jangan nanti kamu kira kawan kamu yang merokok, kamu tidak merokok, tetapi asapnya itu kamu hirup. Nah, itu yang berbahaya juga. Ya, jadi di sekolah kita memang benar-benar dilarang merokok. Ya, akan terkena poin nanti apabila kamu kedapatan merokok, dan mungkin akan langsung dikeluarkan. Selanjutnya, menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan. Nah, itu tadi adalah termasuk ke olahraga yang teratur dan terukur, agar kamu ketahui bagaimana perkembangan badan kamu, ya, setiap bulannya, agar kamu tahu memperbaiki atau menurunkan konsumsi makanan dan atau meningkatkan kegiatan olahraga kamu setiap harinya. Nah, ini adalah contoh konsultasi guru BK terhadap kesehatan. Adalah contoh siswanya. Jadi ibu BK-nya lagi konsultasi dengan beberapa siswa untuk kesehatan. Mari kita simak. Oke, selanjutnya kuku pendek dan bersih. Nah, kenapa? Walaupun kamu sudah cuci tangan, apabila kuku kamu panjang, kumannya masih lengket. Karena dengan air saja, itu tidak, kuku yang panjang itu, yang terdapat kuman itu tidak akan bersih. Ya, makanya kamu harus memotong kuku, tidak boleh panjang. Biar bersih, biar aman, biar sehat. Ya, lanjut. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Ya. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Di sekolah kita menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di setiap kelas. Bahkan di luar ruangan, di mana saja ada tempat pembuangan sampah. Nah, sekarang tergantung niat kamu. Kamu pengen hidup bersih dan sehat kah? Maka buanglah sampah pada tempatnya. Jangan dicuekin saja. Oke? Nah, ini adalah sampah organik. Ya, contohnya. Ini adalah sampah organik. Oke. Dan berikutnya, menggunakan jamban yang bersih setiap buang air kecil ataupun buang air besar dapat menjaga lingkungan di sekitar sekolah menjadi bersih dan sehat. Dan salah satu tindakan kita
untuk menjaga kebersihan sekolah dan hidup sehat. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan apa itu PHBS di sekolah dan apa pentingnya PHBS itu diterapkan pada diri kita. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Aku sehat, sekolahku sehat, prestasiku meningkat.